Jadi pertama digerakkan, kedua digerakkan lagi, dan yang ketiga kamera saya langsung dibanting. Langsung dibalik. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di Riston Studio. Kali ini saya ketemu dengan YouTuber religi, lur. Nah, YouTuber religi ini namanya Pak Haryanto Agus. Channelnya juga begitu, namanya Haryanto Agus. Nah, ketik saja Haryanto Agus, pasti ketemuin orang. Siap. Nah, channelnya ini kemana-mana, lur. Kemarin ke Tuban, ke Mojokerto, ke Jogja, Jombang, Gresik, nah, Lamongan. sekarang ngulik di Gunung Kawi. Mumpung ketemu di Gunung Kawi, tak gerebek. Ayo collab, harus collab ini ya. Selama ini kan kita hanya ketemu di YouTube. Nah, ini saya ketemu langsung. Saya banyak sekali pertanyaan tentang konten-konten religi. Nah, tentunya kalau konten religi yang dikunjungi itu kan bukan tempat biasa ya, lur ya. Begitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, di sana kan ada tempat yang dalam tanda kutip itu angker. Ada yang menyejukkan. Nah, kalau seperti ini kan menyejukkan, ini tengah hutan ya. Nah, pertama yang saya tanyakan, nah, motivasi Pak Agus bikin channel YouTube apa? Iya. Sebelum nanti saya jawab itu, Kang Ristun. Nggih. Ya, nanti tetap akan saya jawab semampu saya untuk menjawab. Siap. Gitu. Kalau nggak bisa nanti saya akan lari. Bisa nanti saya akan lari. Loh. Kamu dulu. Enggak lah. Semampu saja, insya Allah saya akan jawab semuanya. Apa tadi pertanyaannya? Motivasi atau Pak tujuan Agus. saya gitu. Iya, motivasi atau tujuan Pak Agus Nggih. bikin channel YouTube. Oke, pemirsa, terima kasih. Kali ini saya digerebek sama beliaunya, Kang Ristun Studio, dan kebetulan ketemu di mana ini? Keraton Gunung Kawi, pemirsa. Kang Ristun, sebenarnya kalau konten saya ini sebelum di jejak sejarah ya, itu di religi gitu. Saya ziarah makam, ziarah wali kemana-mana gitu. Jadi saya belajar dari ada perbedaan ilah hadrotin, ilah ruhi, ilah arwahi. Wah, Gitu. jeru, lur. Nah, ini setahu saya aja. Jadi kalau ilah hadrotin itu ditujukan kepada orang-orang yang mendahului kita, yang dianggap lebih dekat dengan Allah. Dengan Allah. Nggih, Ilah bisa, hadrotin. Iya, ilah hadrotin, bisa para wali, para syekh, nabi, dan segalanya itu. Nanti kalau ilah ruhi kita tujukan ruhi. Kita tujukan kepada keluarga kita atau mbah buyut kita sendiri gitu. Perorangan. Nah, gitu. Individu. Iya. Nah, kalau ilah arwahi menyangkup semuanya seperti itu. Lah, dari pengalaman itu saya pernah mengutip kalau tidak salah dari pembicaraan Kang Ristun sendiri, yaitu Iqra, bacalah. Nggih, dari situlah saya belajar, saya membaca, saya melihat dari semuanya. Saya berdoa di situ. Intinya saya bertawasul mendoakan beliau-beliau gitu. Bukan karena saya orang pandai atau orang mengerti, bukan. Terus saya mendoakan, tidak seperti itu. Oke. Saya hanya kepingin di suatu saat nanti kalau saya mati ada yang mendoakan. Nggak ada aneh-aneh niat saya. Motivasi ini jeru, lur. Gitu. Jeru. Hanya itu saja saya. Berarti Pak Agus Haryanto yang mempunyai visi yang sangat jauh sekali. Nggih. Iya. Sekarang saya tanya sama Kang Ristun. Betul, monggo. Kang Ristun punya mobil. Apakah mobil itu nanti kalau Kang Ristun mati bisa mendoakan? Kalau nggak tahu caranya. Gitu. Tak kasih stiker. Nggak akan bisa. Ya, hanya doa itulah. Hanya betul. doa itu. Makanya ada filosofi dalam hidup. Donyo itu, ini dalam bahasa Jawa ya. Donyo itu ndak di bawah mati, tapi untuk sangune mati. Bener. Jangan sampai salah ya. Nggih. Jangan sampai salah kaprah bahwa harta semua ini nantinya tidak kita bawa. Nggih. Apalagi ke tempat kita yang 2x1 kan. Nggih. Tapi untuk sangune mati. Untuk sangunya, untuk sarana. Nggih. Untuk sarana kita cari sangu istilahnya. Nggih. Makanya jadi saya bertawasul, saya ngaji, saya berdoa di situ agar suatu saat saya mati nanti juga ada yang mendoakan. Alhamdulillah, mantap. Itu tujuan saya pertama seperti itu. Saya rasanya seperti ditapok-tapok. Terus gini Pak Agus. Nggih. Pak Agus kan sering datangi tempat-tempat yang angker. Nggih. Boleh dong diceritakan di sini hal mistis apa yang Pak Agus alami? Pasti ada kan ya? Nggih.
Nah, coba ceritakan. Kalau mistis itu, kalau gini Kang Ridwan, saya di setiap berziarah ke tempat makam, yang jelas memang ada aura-aura tersendiri gitu. Salah satunya aura yang memang saya sebelum masuk saya sudah merasa dek gitu. Setidaknya saya nggak melihat ada sesuatu, tapi saya sudah merasakan. Nggih, saya sudah merasakan seperti itu. Lah, kalau memang aura itu yang saya rasakan itu jelek, saya nggak akan langsung berziarah. Saya berhenti dulu, menenangkan hati saya. Setidaknya saya berbicara sama juru kuncinya, bertanya tentang makam itu. Nanti kalau saya sudah mengerti tentang makam itu, insya Allah nanti akan saya berjalan dengan enak gitu. Hati saya mantap, pikiran saya jadi satu. Karena apa? Saya punya keyakinan sendiri. Di saat saya berdoa memejamkan mata dan tidak itu ada perbedaannya. Nah, saya lebih suka dengan memejamkan mata. Kalau pikiran kita ragu, takut, konsentrasi pasti buyar. Nggih. Itu pertama. Kalau secara mistis ya yang pernah saya alami yaitu di bawah Gunung Menjuluk. Gunung Menjuluk itu di mana, Pak? Di Sedayu, Brondong, Paciran, Lamongan. Paciran, Lamongan. Oh, bukan Paciran. Kalau Sedayu, Brondong, Lamongan. Brondong, Lamongan. Iya. Sedayu, Brondong, Lamongan. Jadi saya mengambil gambar di makam keramat yang ada di situ sendirian. Dan saya pakai tripod. Itu ada di video saya dan masih kerekam dan saya tampilkan di konten saya video itu. Jadi saya mau di saat saya berziarah, karena konten kreator yang nggak punya kru, jadi harus ngambil gambar sendiri, setting sendiri, edit sendiri. Kamera saya taruh di tripod. Lah, setelah saya berjalan untuk melangkah ke makam yang akan saya ziarahi, kamera saya itu digerakkan sampai 3 kali. Digerakkan dulu, berputar berapa senti gitu, berhenti, gerak lagi, berhenti. Padahal itu posisi semua pakai tripod. Penguatnya sudah terkunci, Pak. Sudah, ya? Itu setelah habis saya bikin konten yang lain, itu terakhir. Biasanya kan saya gitu, ziarah itu terakhir dari setelah saya ngambil di vlog-vlog yang lain gitu. Jadi semuanya memang sudah seperti itu, saya setting sekuat mungkin kan gitu. Jadi pertama digerakkan, kedua digerakkan lagi, dan yang ketiga kamera saya langsung dibanting. Langsung dibalik? Iya, langsung dibalik itu. Itu saya sudah gimana gitu. Akhirnya saya kembali lagi, saya berdirikan dan saya buat lagi konten selanjutnya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Kalau sebenarnya banyak, nggak hanya itu gitu. Banyak sekali. Seperti kalau bisa enggak kalau saya cerita sedikit agak panjang. Boleh, enggak apa-apa. Panjangkan saja durasinya. Saya itu dalam perjalanan dari Lamongan ke Jogja, balik ke Lamongan lagi gitu. Lah, saya mendapatkan suatu titipan yaitu tongkat. Tongkat itu dari akar setigi. Tongkat akar setigi, bukan tongkat pramuka, Lur. Sing genah kon ngomong. Dan itu saya simpan sampai sekarang. Sampai sekarang saya simpan. Dan tongkat itu dalam perjalanan di saat saya berangkat ke Jogja memang sudah menjadi bahan pembicaraan saya sama beliaunya yang punya. Gitu. Setelah dari Jogja, tongkat itu dikasihkan ke saya. Dengan keyakinan beliau, semoga tongkat itu bisa menjadikan suatu, entah itu apa ya, keyakinan yang bisa membuat kita itu ada perbedaan yang lain gitu. Lah, setelah tongkat itu dimasukkan ke mobil saya, karena saya itu sendirian, saya harus nyetir sendirian. Itu setelah saya dimasukkan ke mobil itu ditaruh jok tengah. Lah, karena saya takut baunya nggak enak dengan baunya minyak itu. Karena bau minyak ya, Pak? Iya, saya suruh pindah tongkat itu di jok belakang. Saya sudah nggak mau pegang tongkat itu karena dilumuri minyak. Saya takutnya nanti malah pening, nggak bisa konsentrasi perjalanan Jogja ke Lamongan gitu. Iya, bawa mobil sendiri. Saya nyetir sendiri gitu. Setelah saya perjalanan jam 5 sore dari Jogja menuju ke Lamongan, sampailah di baratnya Candi Prambanan. Mobil saya itu seolah-olah memuat semen itu 20 sak gitu. Jomplang gitu. Iya, dashboardnya itu saya sampai gini loh lihatnya itu. Lihat belakang itu. Itu hanya memuat tongkat itu saja. Padahal kosong, Pak? Kosong, nggak ada. Saya sendirian yang bawa itu. Saya sendirian itu, nggak ada apa-apa gitu. Sampai disitulah saya minggir dan saya telepon seseorang. Ya jujur saja saya nggak sebut namanya gitu ya. Saya nggak sebut namanya. Beliau keturunan dari Brahmana. Dia beragama Hindu gitu. Ya karena dia baik dengan saya dan saya anggap dia lebih mengerti dan pintar daripada saya tentang hal ini ya. Apa salahnya kalau saya minta petunjuk sama beliau? Akhirnya saya telepon beliau. Dia hanya bilang seperti ini. Ada apa Pak Arianto? Ya Romo, mobil saya itu seperti ini. Saya muat tongkat itu ternyata kok akhirnya seperti ini. Pak Arianto sekarang di mana? Saya berada di baratnya Candi Prambanan. Oke Pak Arianto, udah enggak apa-apa, berangkat aja pulang. Selamat sampai rumah.
Dia hanya bilang seperti itu. Akhirnya balik lagi gini mobil. Saya udah bismillah, saya perjalanan dari situ di Prambanan, mobil itu kembali dengan stabil gini. Dalam hitungan jam, biasanya saya ini dari perjalanan Jogja, Lamongan tempat saya itu 8 jam. 8 jam. Nggih. Tapi itu hanya 6 jam. Yang 2 jam kemana ini? Nggak tahu saya. Atau mobilnya terbang. Jujur, saya setengah 12 malam itu udah nyampe di rumah. Udah nyampe. Padahal ada istirahat nggak itu, Pak? Saya istirahat kurang lebih hampir 1 jam, saya makan di daerah Bojonegoro. Tuh, isti sekali. Ya, itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi apapun dan saya selamat sampai rumah itu, Kang Ridwan. Nah, ini loh pengalaman yang out the box namanya. Jadi kalau saya bisa berpesan kepada panjenengan semuanya, ya memang kita punya keyakinan dan kekuatan batin masing-masing ya. Betul. Di saat kita berziarah atau berreligi seperti itu, kita tata hati kita dulu, batin kita, pikiran kita satukan sebelum kita melangkah. Karena tidak semua tempat itu baik. Betul. Itu. Tidak semua tempat itu bisa bersatu dengan kita di saat kita datang. Terus satu lagi yang terakhir. Untuk menangkal hal-hal negatif, Pak. Ya. Pak Haryanto ini pakai apa? Pakai peralatan kah? Pakai pelet. Pakai pelet kah? Melet-melet atau pakai doa atau gimana? Boleh diceritakan ke teman-teman. Iya. Agar tidak ngawur kalau ngonten religi ya. Oke. Makanya itu Kang Ridwan, terutama seperti saya, religi saya tidak hanya ke tempat-tempat makam Islam. Kadang-kadang ke tempat kayak pura. Contohnya sekarang ini, Pak. Iya, kayak ya kita kembali kepada diri kita masing-masing gitu sebetulnya Kang Ridwan. Saya tidak mau membahas itu terlalu jauh, cuman akan saya sampaikan dengan apa yang saya alami atau yang saya jalani selama ini. Setidaknya kita ya itu harus ngaji lah. Kalau bahasa orang jangan salah mengartikan bahwa ngaji itu hanya membaca Al-Quran. Tidak. Betul. Ngaji itu belajar. Banyak banget. Nggih, ngaji itu banyak banget. Intinya kita belajar segala macam. Lah, kalau dengan keyakinan saya karena saya seorang beragama Islam, Muslim gitu, saya belajar dengan tatanan aturan-aturan agama Islam gitu. Tatanan Muslim. Ada hal-hal yang akan kita pelajari dalam perjalanan itu untuk menangkal hal-hal semacam ini. Agar tidak ada hal-hal negatif yang mengikuti kita atau masuk ke kita. Akan sampai rumah ya, Pak? Iya, tapi kita setidaknya harus siap secara lahir dan batin. Seperti ini kita harus siap gitu. Lah, siap kita secara batin itu yang penting gitu. Yang penting secara batin. Lah, karena kita ini mempunyai apa ya? Mempunyai sesuatu yang bisa dikatakan pagar atau tangkis untuk diri kita itu masing-masing gitu kan itu. Masing-masing. Pernah nggak, Pak? Nih. Pak Agus itu habis konten gini ya? Nggih. Sampai rumah diikuti apa hal-hal yang apa gitu. Ya alhamdulillah selama ini saya nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Tapi kalau di suatu tempat langsung saya ada sesuatu yang memang harus saya hindari atau harus itu ya memang pernah seperti itu pernah gitu. Pernah. Nah, ini lur, boleh dialog irondo kan. Aduh. Guyon Pak. Maaf bercanda. Mungkin enggak apa-apa, Karidun. Enggak apa. Jadi ya kita ya punya keyakinan masing-masing, tapi semua itu dengan didasari kita satu, istiqomah. Tanpa istiqomah, walaupun amalan apapun yang kita baca, insya Allah kalau apa ya, ketebalan gitu masih tipis. Tapi kalau dengan istiqomah insya Allah akan menjadi kuat. Yang pertama, amalkan apa yang kita pelajari yang kita dengan istiqomah. Kemudian kalau kemana-mana jangan lupa berdoa, itu penting. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Sekian dulu bincang-bincang dengan Pak Haryanto Agus ini nama channelnya. Nah, mungkin kita jumpa di lain waktu dan di lain tempat. Nah, kalau ketemu pas di tempat seperti ini tak gerebek lagi nanti Pak. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Pak Haryanto Agus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Melo channel bisa. Ketularan. Kali ini saya jalan-jalan ke Gunung Kawi, Lur. Bukan untuk cari pesugihan, Lur ya. Ternyata di sini ketemu dengan saudara YouTube kita, Agus Haryanto Channel. Nah, ini orangnya ini.
Nggih. Nah, mumpung ketemu tak grebek ya. Stop. Anu apa bilang nek apa channel iku sing jelas tuh ben penonton delok masuk Agus itu diketik Agus Haryanto. Haryanto Agus. Haryanto Agus. Oh ngono. Nggih. Oh kano channel e Bro. Haryanto Agus. Haryanto Agus. Oh ono. Haryanto Agus. Langsung enggak usah dikek Kang kok diketik Kang kok karo viewer. Nggih. Penonton. Kali ini wis ya. Nggih. Tak teguh ya. Bali mboten napa. Masukkan. Kali ini saya ketemu dengan Kang Agus Haryanto yang channelnya itu namanya Agus Haryanto. Haryanto Agus. Haryanto Agus. Agak sih. Wis dibagi iki. Iki gak kenal iki jenenge. Haryanto Agus ya. Nggih, Haryanto